dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara internet itu bekerja, dan saya akan jelasin buat teman-teman para pebisnis online atau juga yang mau mulai bisnis online. Paling tidak teman-teman sebelum mulai bisnis online harus tahu 3 istilah yang akan saya ceritakan di video kali ini. Pertama, website application. Apa sih sebetulnya website applications itu? Oke, jadi website application ini mirip sekali dengan aplikasi yang terinstall di device teman-teman. Mungkin sekarang yang sering teman-teman hadapi adalah aplikasi handphone. Contoh aja, misalnya ini ada handphone teman-teman. Biasanya ada aplikasi apa sih? Ada Instagram, gitu ya. Ada apa lagi? TikTok, ada WhatsApp, gitu ya. Nah, website application atau aplikasi website itu mirip seperti ini, teman-teman. Bedanya, kalau aplikasi teman-teman ini ya yang sering diakses, ini kan bisa langsung dipakai tanpa ada pihak ketiga. Nah, berbedanya dengan aplikasi website, untuk mengaksesnya perlu yang namanya web browser. Terlepas apakah ini diinstalnya di device mana gitu ya, tapi cara akses untuk web application ini perlu yang namanya web browser. Contohnya apa? Contohnya yang paling terkenal apa? Google, ya, apalagi WordPress, Twitter, Facebook. Facebook dia punya versi webnya juga gitu ya, selain versi mobile apps ataupun yang lainnya. Yang kedua, teman-teman perlu tahu tentang hosting. Nah, ini berkaitan dengan hosting, berkaitan dengan cara akses. Kalau tadi di website application, saya analogikannya seperti aplikasi mobile. Hosting ini, dia berperan dalam mendistribusikan aplikasi teman-temannya. Contoh, misalnya website yang WordPress diinstal di laptopnya teman-teman, gitu ya. Dalam sini ada WordPress. Terus dipakailah sama teman-teman, ya, ditambahin konten segala macam, bisa diakses. Nah, setelah bisa diakses, gimana caranya agar orang lain ini bisa ikutan akses juga? Nah, maka ini komputernya ini harus di hosting, harus disimpan di yang punya akses internet, ya. Jadi dikonekkan ke internet agar orang-orang ini pun nanti connect ke internet. Begitu ya. PR berikutnya adalah gimana caranya agar laptop ini itu bisa jalan selama 24 jam selama 7 hari. Artinya nggak turun-turun. Ini kan PR ya. Maka biasanya teman-teman akan menemukan istilah yang namanya hosting. Hosting ini adalah cara atau layanan agar aplikasi website teman-teman itu bisa disimpan dan diakses oleh semua orang selama 24 jam kali 7 hari. Begitu. Nah, lalu setelah aplikasi teman-teman itu di hosting, udah connect ke internet, gimana cara aksesnya? Pada dasarnya, cara aksesnya itu adalah menggunakan IP. IP itu kayak gimana sih? Pernah lihat yang seperti ini 192.168.0.1 misalnya. Ini adalah IP. IP ini sebetulnya yang dipakai untuk mengakses. Jadi kalau misalnya kita balikan lagi ke hosting, user ini bisa tahu, bisa connect ke sini melalui internet menggunakan IP. Jadi komputer-komputer yang di sini gitu ya, kan connect internet. Nah, dia di browsernya tinggal dimasukin IP aja, misalnya 192.8.8.1 gitu ya. Masukin IP, nanti di browsernya akan masuk ke sini. Tapi pada kenyataannya, teman-teman saat pakai Instagram, saat pakai Facebook, saat pakai Google, tapi kan tidak menggunakan yang namanya IP. Nah, maka itu adalah teknologi yang disebut domain atau DNS. Domain itu adalah sebuah teknologi untuk memudahkan teman-teman menghafal IP. Jadi kalau misalkan teman-teman zaman dulu mungkin ada yang namanya buku telepon gede gitu ya, atau yellow page. DNS itu tuh mirip seperti itu. Jadi kalau kita mau telepon ke si bapak itu atau si ibu itu, tinggal cek di buku teleponnya. Oh, ada tuh alamatnya di mana, bapaknya siapa, misalnya Pak Budi gitu ya. Ada nomor teleponnya, tinggal telepon. Nah, kurang lebih domain itu mirip seperti itu cara kerjanya. Jadi domain itu adalah fungsinya menerjemahkan antara IP menjadi sebuah domain. Misalnya domainnya adalah ujang.com misalnya. Nah, maka domain ujang.com itu sesungguhnya saat kita akses melalui browser, dia akan masuk ke IP ini. Begitu. Nah, itu adalah domain. Jadi pastiin teman-teman paham dulu ketiga konsep tadi ya, tentang web application, hosting, dan domain sebelum teman-teman masuk ke dunia bisnis digital. Karena apa? Karena tiga hal itu adalah sangat penting. Jangan sampai teman-teman dibodohi atau diakal-akali oleh orang yang nanti mungkin mau bikin website, mau aktivasi digital dan lain-lain.
Tiga hal itu teman-teman nggak tahu. Nah, segitu mungkin video kali ini. Jika memang teman-teman suka dengan bahasan yang saya bahas, bisa kita ngobrol di kolom komentar, atau misalkan mau ada saran-saran mau bahas apa dan lain-lain pun silahkan komen di kolom komentar. Saya Reza undur diri, selamat beraktivitas.